Kembali dengan Invest Property. Kali ini kita akan membahas mengenai produk hunian terbaru Astara Skyfront City. Dekat banget sama Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan dapat info rumah baru launching. Oke, nah kita udah kumpulin nih beberapa info ya. Ada artikel berita, terus detail listing propertinya juga. Proyek ini skalanya gede banget, lokasinya persis di sebelah Bandara Sweta. Jadi misi kita hari ini, kita bedah bareng-bareng apa aja sih yang paling penting dari Astara Skyfront City ini, dan ya apa artinya buat Anda yang mungkin lagi nyari-nyari di area sana. Oke, mari kita mulai bongkar. Pertama nih, yang langsung kelihatan dari info yang ada, itu skalanya. Gila banget. Astara Skyfront City ini bukan cuma perumahan biasa loh, dirancangnya jadi kota mandiri. Luasnya 1.100 hektar. Itu luas banget ya? Iya, 1.100 hektar itu wah bener-bener skala kota. Betul, jadi konsepnya kawasan terpadu. Ada rumahnya, ada area bisnisnya, fasilitas umum, lengkap pokoknya. Nah, pengembangnya ini Astahara Group. Dan ternyata di belakangnya itu ada dukungan dari keluarga Fangyono. Oh, keluarga Fangyono ya, yang pemain besar di kelapa sawit itu kan? Iya, betul. Salah satu dari 5 terbesar katanya di Indonesia. Valuasi pasarnya aja disebut-sebut sekitar 50 triliun. Jadi ini, wah, langkah diversifikasi bisnis yang serius banget buat mereka. Betul sekali, dan dukungan finansial sekuat itu, ya itu penting banget. Jadi semacam jaminan lah ya, apalagi buat proyek skala raksasa kayak kota mandiri gini. Bangun infrastrukturnya kan pasti butuh modal gede dan ada risikonya. Nah, kekuatan finansial pengembang ini jadi kunci. Terus yang menarik juga, konsep pengembangannya itu loh, dibagi jadi 5 distrik gitu. Oh, kayak kota beneran ya, ada distrik-distriknya? Iya, persis. Masing-masing distrik punya pusatnya sendiri. Terus pendekatannya juga unik nih. Mereka pakai sistem super cluster. Super cluster, gimana tuh maksudnya? Jadi, beberapa klaster digabung jadi satu gitu. Terus punya fasilitas barengan. Kayak clubhouse misalnya. Itu di level super cluster. Nah, klaster pertama yang mau launching ini, Aulorea namanya, itu bagian dari super cluster pertama, The Florids. Kelihatan banget perencanaannya jangka panjang dan terintegrasi. Oke. Berarti dipikirin matang ya tahapannya. Nah, sekarang kita ke bagian yang paling sering disebut-sebut nih, aksesibilitas. CEO mereka, Pak Supardi Ang, itu dikutip bilang katanya cuma butuh 5-10 menit ke bandara. Itu kalau lancar ya, paling lama 15 menit deh kalau macet. Gimana menurut Anda? Klaim kayak gini, seberapa kuat jadi daya tariknya dibanding yang lain di sekitar situ? Wah, itu jelas jadi selling point utama banget ya. Kalau beneran bisa konsisten 5-15 menit, itu sangat menarik. Apalagi buat segmen pasar yang kayaknya memang mereka incar, yaitu tadi komunitas bandara, pilot, pramugari, staf maskapai, ground handler, pokoknya yang kerja di bandara. Sama mungkin pebisnis yang sering terbang ya? Nah, itu dia. Profesional, pengusaha yang mobilitasnya tinggi. Terus infonya juga nyebutin kan koneksi ke tol-tol utama. Ada tol Jakarta-Tangerang, terus tol Kunciran Bandara, Kunciran Serpong, malah ada rencana akses ke tol Paku Haji Lebakwangi juga. Wah, lengkap ya akses tolnya ya? Iya, jadi bukan cuma soal dekat bandara aja, tapi gampang kemana-mana juga. Mereka jual konektivitas ini sebagai, ya, bagian dari gaya hidup lah. Potensi investasinya juga jadi menarik kan? Mungkin buat disewain ke ekspat atau pebisnis yang butuh dekat bandara. Oke, jadi target pasarnya jelas ya, yang butuh akses cepat dan konektivitas. Nah, terus produknya sendiri gimana? Klaster pertama yang mau launching Juni ini Aulorea, katanya hunian premium modern. Apa aja sih yang ditawarin? Ada beberapa tipe ya, mulai dari tipe 6 nih. Ukurannya sekitar 6 kali 10 meter, kamar tidurnya ada 3, kamar mandinya 1, plus ada 1 toilet tamu atau powder room. Luas tanahnya 60 meter persegi, bangunannya sekitar 67, sekian meter persegi. Tipe 6 ya. Ukuran segitu, 3 kamar tidur, kayaknya cocok ya buat pemberi rumah pertama. Iya, atau keluarga muda gitu ya. Betul, pasar yang lebih luas lah sasarannya. Tapi menariknya, mereka nggak cuma nawarin yang standar. Ada juga yang lebih gede, tipe 8+. Oh iya, itu gimana spesifikasinya? Tipe 8+ itu ukurannya 8 kali 16 meter. Lebih lega pastinya. Kamar tidurnya 4, kamar mandinya juga 4. Malah ada 2 dapur sama 1 ruang serbaguna. Wah, lengkap banget fiturnya. Iya. Luas tanahnya 128 meter persegi, bangunannya sekitar 154 meter persegi. Fitur tambahannya juga lebih mewah.
Ada foyer gitu di dekat pintu masuk, terus kamar utamanya ada kamar mandi dalam en suite. Ini jelas buat segmen yang beda lagi ya. Mungkin yang mau upgrade rumah, atau yang cari gaya hidup lebih premium. Dan katanya semua tipe udah dilengkapi teknologi smart living ya? Iya, betul. Jadi bisa kontrol lampu, AC, gitu-gitu lewat HP. Terus lingkungannya juga katanya dibikin hijau banget, banyak taman. Nah, yang penting nih harganya. Info yang kita dapat mulai dari 900 jutaan. Gimana menurut Anda posisi harga segitu? 900 jutaan ya untuk tipe 6. Kalau kita lihat lokasinya yang super dekat bandara, terus konsepnya kota mandiri, fasilitasnya, smart living, kayaknya sih cukup kompetitif ya harga awalnya, apalagi buat narik pembeli pertama tadi. Jadi strateginya main di banyak segmen ya? Hanya gitu. Dari tipe 6 yang 900 jutaan, sampai tipe 8 plus yang pasti harganya jauh di atas itu. Mereka mau jangkau pasar yang lebar dari awal. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana nanti pasar nerimanya? Keseimbangan antara harga, fitur-fitur modern tadi, janji lingkungan hijau, sama nilai utama lokasinya ini. Penerimaan pasar di fase awal ini bakal jadi kunci banget sih. Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda, Ashara Skyfront City ini proyek super besar, 1.100 hektar, konsepnya kota mandiri, lokasinya nempel Bandara Sweta. Didukung pengembang kuat, keluarga Fang Yono, fokus utamanya jelas di lokasi dan aksesibilitas yang oke banget. Klaster pertamanya Alurea, nawarin rumah modern pakai smart living, harganya start dari 900 jutaan. Targetnya luas dari pembeli pertama sampai yang mau upgrade. Jadi kalau Anda lagi cari properti di daerah sana, wah ini jelas opsi yang patut banget dipertimbangkan. Ya, ringkasnya gitu. Nilai jual uniknya itu dikombinasi. Skala proyeknya gede, lokasinya premium banget dekat bandara, pengembangnya kuat, terus konsep kota mandiri terintegrasi yang fokus ke konektivitas. Ini bukan cuma soal beli rumah ya, tapi lebih ke beli gaya hidup yang terkoneksi gitu. Nah, sebagai pemikiran akhir nih buat Anda, coba deh pikirin. Kalau ngelihat target pasarnya yang spesifik banget ya, komunitas bandara, profesional yang super mobile, gimana ya pengembangan kayak gini tuh bakal ngubah cara kita ngelihat kawasan di sekitar bandara atau hub transportasi besar lainnya? Apa mungkin nanti batas antara tempat transit sama rumah permanen buat warga global ini jadi makin tipis, makin kabur gitu di masa depan? Menarik kan buat dipikirin? Wah, menarik banget itu pertanyaannya. Oke deh, itu tadi pembahasan mendalam kita mengenai Astahara Skyfront City. Semoga bisa kasih Anda wawasan baru ya, dan poin-poin penting buat dipertimbangkan. Punya pertanyaan soal Astahara Skyfront? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe biar terus update info rumah baru launching. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.